Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Anggraini dengan NIM 23011212141, jurusan Ilmu Administrasi Publik, Angkatan 23. Dengan ini saya ingin menjawab soal UTS mata kuliah Administrasi Lingkungan Pesisir yang diampu oleh Bapak Dr. Zulkarnaini, SSOS MSI. Baik, masuk ke soal yang pertama ialah uraikan karakteristik ekosistem pesisir serta implikasinya terhadap kebijakan publik. Baik, saya akan menjawab kalau kita bicara ekosistem pesisir, ada 4 karakter utama yang memang diakui dalam kajian pesisir. Nah, yang pertama itu ialah dinamis. Wilayah pesisir itu selalu berubah karena pengaruh pasang surut, arus laut, dan sedimentasi. Contoh nyata bisa kita lihat di pesisir Riau atau Sumatera, di mana garis pantai bisa maju atau mundur karena abrasi dan sedimentasi. Ini menunjukkan bahwa pesisir bukan wilayah yang bisa diperlakukan seperti daratan biasa. Dan yang kedua ialah multisektoral. Banyak kepentingan masuk ke wilayah pesisir, mulai dari nelayan, industri, pariwisata, sampai pelabuhan. Masalahnya, seringkali kebijakan tidak sinkron. Misalnya, di beberapa daerah, kawasan yang seharusnya konservasi justru diberikan izin tambak atau industri. Dan yang ketiga ialah rentan. Ekosistem pesisir sangat mudah rusak. Contohnya, kerusakan mangrove di banyak wilayah Indonesia akibat alih fungsi jadi tambak. Sekali rusak, dampaknya bukan cuma lingkungan, tapi juga ekonomi masyarakat karena ikan berkurang. Dan yang terakhir, keempat, ialah padat aktivitas. Pesisir itu jadi pusat kegiatan manusia dari permukiman sampai ke ekonomi. Akibatnya, tekanan terhadap lingkungan sangat tinggi. Nah, implikasinya terhadap kebijakan publik, jelaslah bahwa pemerintah tidak bisa pakai pendekatan sektoral, harus ada pengelolaan terpadu, karena kalau setiap sektor jalan sendiri, konflik pasti sering terjadi. Selain itu, kebijakan harus berbasis daya dukung lingkungan, tapi realitanya, banyak kebijakan justru lebih mengutamakan investasi daripada keberlanjutan. Ini yang akhirnya memicu kerusakan pesisir secara sistematis. Jadi, problemnya bukan cuma di alamnya yang rentan, tapi juga di kebijakan yang sering tidak sensitif terhadap karakter pesisir. Baik, masuk ke soal yang kedua ialah jelaskan hubungan antara pembangunan pesisir dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Jadi, secara konsep, pembangunan pesisir itu harus mengikuti prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, secara ekonomi, pesisir memang punya potensi besar seperti perikanan dan pariwisata. Tapi kalau hanya fokus ke ekonomi, justru akan merusak basis sumber daya itu sendiri. Nah, contoh nyata bisa dilihat dari beberapa proyek reklamasi di Indonesia yang meningkatkan nilai ekonomi jangka pendek, tapi merusak ekosistem dan mengganggu mata pencaharian nelayan. Dari sisi sosial, pembangunan pesisir sering menimbulkan konflik. Masyarakat lokal, terutama nelayan, sering kalah dalam akses terhadap ruang dan sumber daya. Jadi, ada ketimpangan yang muncul. Nah, dari sisi lingkungan, banyak pembangunan yang mengabaikan keberlanjutan seperti penebangan mangrove atau pencemaran laut. Jadi, hubungan antara pembangunan pesisir dan pembangunan berkelanjutan sebenarnya bukan hanya soal harus seimbang, tapi lebih ke tantangan implementasi. Secara kritis, banyak pembangunan pesisir di Indonesia masih belum benar-benar berkelanjutan karena lebih berorientasi pada keuntungan jangka pendek dan kurang memperhatikan dampak jangka panjang. Jadi, kalau suatu pembangunan merusak lingkungan atau meminggirkan masyarakat lokal, itu sebenarnya tidak bisa disebut pembangunan berkelanjutan, walaupun secara formal diklaimnya seperti itu. Baiklah, masuk ke soal yang ketiga ialah jelaskan peran masyarakat lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Jadi, peran masyarakat lokal itu sebenarnya sangat sentral, bukan sekedar pelengkap. Yang pertama, mereka adalah pengguna langsung sumber daya. Nelayan misalnya, sangat bergantung pada kondisi laut. Karena itu, mereka punya kepentingan untuk menjaga keberlanjutan. Dan yang kedua, masyarakat punya kearifan lokal. Di beberapa daerah di Indonesia, ada aturan adat yang mengatur kapan dan di mana boleh menangkap ikan.
Ini sebenarnya bentuk pengelolaan berkelanjutan yang sudah ada sebelum kebijakan formal. Dan yang ketiga, masyarakat bisa menjadi pengawas. Mereka yang paling tahu kalau ada aktivitas merusak seperti penebangan mangrove atau penangkapan ikan ilegal. Tapi masalahnya, dalam praktik kebijakan, masyarakat sering tidak dilibatkan secara serius. Mereka hanya dijadikan objek, bukan sebagai subjek. Nah, contoh nyata, dalam beberapa kasus reklamasi atau pembangunan pesisir, masyarakat hanya diberi informasi, bukan diajak menentukan keputusan. Akibatnya, muncul konflik dan penolakan. Secara kritis, tanpa keterlibatan masyarakat lokal, kebijakan pengelolaan pesisir cenderung gagal, karena tidak sesuai dengan kondisi lapangan dan tidak mendapat legitimasi sosial. Jadi, peran masyarakat bukan hanya menjaga, tapi juga harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Baiklah, dari ketiga soal dan jawaban tersebut tadi, bisa dilihat bahwa persoalan pesisir bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga persoalan kebijakan dan keadilan. Kalau karakter pesisir tidak dipahami, pembangunan tidak dikendalikan, dan masyarakat tidak dilibatkan, maka kerusakan pesisir sebenarnya bukan hal yang mengejutkan, tapi memang konsekuensi dari kebijakan yang tidak tepat. Nah, itu saja yang jawaban yang bisa saya sampaikan dalam UTS mata kuliah Administrasi Lingkungan Pesisir ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.